A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim dzil qalbir rahim as-sayyidi sanadil azim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama kita membaca kitab karangan Profesor Syekh Ali As-Sobuni tentang tafsir ayat ahkam. Kita melanjutkan pembahasan mengenai tema nasikh mansukh, yaitu tema ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus yang ada dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan Al-Latifah Ats-Tsalitsah, yaitu tentang hikmah yang ketiga. Qauluhu ta'ala na'ti bi khairin minha aw mislaha. Al-muradu bil khairiyah huna al-afdaliyah, yakni fi suhulati wal khiffati, wa laysa al-muradu al-afdaliyah fi tilawati wan nadam, lianna kalam Allah ta'ala la yatafaddalu ba'duhu an ba'din idh kulluhu mu'jizun wa huwa kalamu rabbil alamin. Hikmah yang ketiga dari adanya tema nasikh mansukh di Al-Quran itu adalah bahwa kalimat dalam Al-Quran yang disebut na'ti bi khairin minha, khairun itu artinya baik. Pengertian baik di dalam ayat tersebut adalah al-afdaliyah, keafdolannya lebih baik. Jadi ayat yang dihapus itu punya keutamaan, tetapi ayat yang menghapusnya atau ayat yang menjadi penggantinya itu memiliki keutamaan yang lebih dibanding ayat yang dihapus. Apa itu keutamaannya? As-suhulah wal khiffatu, yaitu adanya kemudahan dan adanya keringanan. Kalau sebelumnya kita mempelajari ada ayat yang dihapus tentang ar-radha'ah atau tentang masa iddah perempuan yang ditinggal oleh suaminya meninggal itu sampai 1 tahun. Kemudian dihapus hukum itu menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, di dalam ayat itu disebutkan dihapusnya ayat yang pertama itu dimaksudkan untuk meringankan pihak perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Di sini disebut dengan as-suhulah wal khiffatu. Ada kemudahan dan ada keringanan di dalamnya. Apakah ada ayat Al-Quran yang dihapus itu kemudian yang menghapusnya justru lebih berat puasanya? Ada. Yang kemarin kita bahas, puasa Ramadan itu menghapus puasa hari Sabtu yang diwajibkan terdahulu. Kalau dulu hanya diwajibkan 1 hari, hari Sabtu, ini diwajibkan Ramadan kurang lebih 29 atau 30 hari. Secara kuantitas dia bertambah bebannya, tetapi dengan demikian kualitas pahalanya juga menjadi bertambah. Disitulah disebut dengan as-suhulah wal khiffatu allati tusamma bil afdaliyah, disebut dengan
keutamaan, afdoliyah. Walaisal muradul afdoliyah fit tilawati an-nadham. Dan bukan maksud keutamaan dalam Al-Quran itu hanya pada tataran bacaan. Jadi ada ayat yang dihapus oleh ayat lainnya, kemudian ayat yang menghapus ini, yang menjadi pengganti, bacaannya lebih mudah dibaca. Nah, tema tentang nasikh mansukh ini bukan hanya sekedar memudahkan membaca, tetapi juga memudahkan diamalkan oleh umat manusia. Lianna kalamallahi ta'ala la yatafaddal an ba'din. Kenapa demikian? Karena ayat Quran yang tadi dihapus oleh ayat Quran yang terbaru itu sama utamanya dengan ayat Quran yang baru datang itu. Jadi kalamullah, sama-sama kalamullah, dan tidak ada kalamullah yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya. Maka keutamaan adanya tema nasikh mansukh itu ada pada keutamaan substansinya, bukan keutamaan bacaannya. Karena nanti kita akan membahas ada ayat Al-Quran yang sudah dimansukh, yang sudah dihapus hukumnya, tetapi bacanya masih ada. Nah, apakah yang demikian masih berpahala? Nah, nanti kita ulas. Karena bacaannya masih ada, maka ketika kita membacanya masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Id kulluhu mu'jizun wa huwa kalamu rabbul alamin. Ayat Quran yang mansukh dan ayat Quran yang nasikh itu semuanya adalah kalamullah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qurtubi lafduhu khairun huna sifatun tafsil wal ma'na bi anfa'ilakum ayyuhan nas fi ajilin in kanat an-nasikhah akhafu wa fi ajilin in kanat athqal. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ada ketentuan ayat yang menghapus ibadah dengan amalan yang lebih berat seperti bulan Ramadan tadi. Kalau yang menghapusnya itu justru lebih berat, maka Syekh Al-Sabuni menjelaskan anfa'ulakum fi ajilin, akan datang manfaatnya bagi kita semuanya di masa yang akan datang. Jadi kalau bebannya justru berubah menjadi semakin lebih berat, maka tidak langsung dirasakan pada saat itu juga pahala yang kita terima atau keutamaan yang kita terima. Tetapi kalau perubahan hukum dari ayat nasikh yang ayat yang baru datang itu justru lebih ringan dibandingkan ayat yang sebelumnya, maka faedahnya bisa kita rasakan saat itu juga. Seperti apa? Misalnya kewajiban sholat 5 waktu yang sebelumnya ada 50 waktu. 5 waktu itu menjadi ringan oleh kita dilaksanakan dan langsung terasa. Tapi kalau misalkan Ramadan yang 30 hari, manfaatnya bukan tidak bisa kita rasakan pada saat itu juga, karena otomatis kita akan merasakan berat 30 hari berpuasa. Tetapi faedahnya akan kita terima fi ajilin, di masa yang akan datang. Wa bimithliha in kanu mustawiyatun lianna kalamallahi la yatafaddal wa innama huwa mithlu qaulin man jaa bil hasanati falahu khairun minha ay falahu minha khairun ay nafa'a wa ajrun. Itu pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Ada pendapat yang lain yaitu Abu Bakar Al-Jassos. Kalimat bi khairin minha itu artinya adalah at-tashil wat taisir, kemudahan dan keringanan, sama seperti pendapat yang pertama tadi. Kama ruya an Ibnu Abbasin wa Qatadata wa lam yaqul ahadun minal ulama'i khairan minha fit tilawah
idh ghairu jaizin ayyuqal inna ba'dal qur'ani khairun min ba'di fi ma'na tilawati wan nadham idh jami'uhu mu'jizun kalamullahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya baik ayat Quran yang dihapus hukumnya maupun yang baru datang itu semuanya kalamullah, perkataan Allah yang memiliki pahala setiap kali membacanya. Kemudian Al-Latifah Ar-Rabi'ah, ini keistimewaan yang keempat, bab tentang nasikh dan mansukh. Wa qauluhu ta'ala, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam ini kalimat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya ditujukan juga kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, termasuk kepada kita. Apakah wahai Muhammad dan umatnya, kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa wahai Nabi, sesungguhnya kamu dan umatmu tidak punya pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama afrada alaihi salamu likaunihi imamuhum. Terus kenapa dalam Al-Quran ini disebut hanya Nabi Muhammad? Alam ta'lam wa ma lakum min dunillahi. Itu kalimatnya, objek bicaranya atau lawan bicaranya adalah nama Muhammad, Allah dan Nabi Muhammad. Kenapa disebut hanya Nabi Muhammad, tidak disebut sekalian dengan umat Nabi Muhammad? Likaunihi imamuhum, karena Nabi Muhammad itu adalah imamnya umat Islam, oleh karenanya cukup disebut perwakilan yaitu Nabi Muhammad. Wa qudwatuhum, Nabi Muhammad juga sebagai qudwah atau contoh bagi umatnya. Kaqaulihi ta'ala, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Fatukhatab al-ummah fi shakhsin nabiyha al-karim bi'tibari al-imami wal qa'id. Ayat ini juga menyebutkan objek lawan bicaranya adalah Nabi Muhammad, namun sesungguhnya yang diinginkan adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian Al-Latifah Al-Khamisah, ini keistimewaan yang kelima. Qauluhu ta'ala, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Makna dunillahi, makna min dunillah, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad dan umat Nabi Muhammad, sungguh kalian tidak punya pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Latifah As-Sadisah, keistimewaan yang keenam. Ada qauluhu ta'ala, faqad dhalla sawa'as sabil. As-sawa'u huwal wastu min kulli syai'in. Ada ketentuan mengenai tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini menginginkan setelah diberikan petunjuk mengenai ayat yang dihapus dan juga ayat yang menghapusnya, maka janganlah sekali-kali engkau tersesat di jalan kebenaran. Sudah diberikan petunjuk mana yang benarnya tetapi masih tersesat. Nah, ini menjadi problema dan harus dihindari oleh umat Islam. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan mempelajari bab tentang nasikh mansukh itu wajib, karena kita akan mengetahui mana yang ayat yang akan digunakan, mana ayat yang sudah tidak digunakan. Kemudian ada beberapa ketentuan yang juga ingin dijelaskan oleh Imam Syekh Ali As-Sabuni. Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, apa hukum yang bisa kita petik dari
bab tentang nasikh dan mansukh. Al-hukmul awal, hal an-naskhu jaizun fis syari' as-samawiyah? Ini pertanyaan pertama, dan pertanyaan ini sering ditanyakan oleh masyarakat. Apakah boleh ada ayat Quran yang dihapus? Padahal ayat Quran itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh Al-Quran dihapus? Kalau dihapus berarti Al-Quran itu sudah tidak otentik. Nah, itu pertanyaan dari masyarakat yang sering ditanyakan. Ini dibahas oleh Syekh Ali As-Sabuni. Qala al-Imamul Fakhru itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Imam Al-Fakhraji, an-naskhu indana jaizun aqlan wa waqi'un sam'an. Nasikh dan mansukh itu dalam Al-Quran dibolehkan secara akal, secara pikiran ataupun secara analisa teori. Dan memang terjadi dalam Al-Quran waqi'un sam'an khilafan lil Yahud. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan mana mungkin Al-Quran itu bisa diganti dengan ayat yang lain. Kalau begitu berarti ayat itu menunjukkan bahwa Allah ragu-ragu mengeluarkan ayat yang dihapus itu. Makanya keluarlah ayat yang baru. Nah, ini pendapat dari Yahudi. Yahudi mengatakan tidak mungkin atau tidak boleh ada nasikh dan mansukh. Kemudian pendapat ulama mayoritas bahwa boleh adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Nanti ada penjelasan syarat-syaratnya. Dalilnya anna dalaila dallat ala nubuwwati Muhammadin wa nubuwwatuhu la tasihhu illa ma'al qawlu binaskhi syar'in min qablu fa wajabal qat'u bin naskhi. Dalilnya adalah nubuwahnya Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad itu tidak akan bisa sah kalau tidak menghapus syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Dalam bahasa lain, Nabi Muhammad datang itu membawa syariat yang menyempurnakan syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Maka di sini disebutkan nasikh mansukh itu jaizun, boleh. Syaratnya itu tadi. Yang menghapusnya ini harus lebih ketat hukumnya, bukan hukum yang justru untuk mempermudah, tetapi hukum yang ketat datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Wa ammal wuqu' faqad hasala naskhu fi syara'i sabiqah wa fi nafsi syari'atin fa inna jaa'a fi Taurati anna Adam alaihi salam amara bi tazwijin bi banatihi min banihi wa qad harama dzalika bi ittifaq. Dan demikian juga sudah ada contoh-contoh tentang nasikh dan mansukh. Misalnya dalam sejarah syariatnya umat Yahudi itu, Nabi Adam dulu dalam kitab Tauratnya memerintahkan untuk menikahkan anak-anak laki-laki dengan anak perempuannya. Jadi anak kandung laki-laki dengan anak kandung perempuan pada saat Nabi Adam berdasarkan kitab Taurat itu dibolehkan menikah satu dengan yang lainnya, antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sama-sama anak kandung. Waqad hurrima dzalika bittifaq. Ketika Nabi Muhammad datang, maka hurrima dzalika bittifaqin. Diharamkanlah pernikahan antar saudara kandung itu secara mutlak. Kemudian Al-Jassas berkata fi tafsir ahkamil Quran, annahu la naskha fi syari'ati nabiyyina Muhammadin
wa anna jami'a ma dzukira fiha minan naskhi fa innama al-muradu bihi naskhu syara'il anbiya'il mutaqaddimin kasabti was-salati ila al-masyriqi wal maghrib qala li anna nabiyyana alaihi salam akhirul anbiya. Ada juga pendapat Imam Al-Jassos yang mengatakan perubahan hukum itu bukan di masa Nabi Muhammad. Artinya pada saat Nabi Muhammad tidak terjadi hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dihapus pada masa Nabi Muhammad juga. Tetapi yang dimaksud dengan nasikh mansukh itu adalah hukum yang dikeluarkan pada saat Nabi sebelum Nabi Muhammad dihapus oleh hukum bersamaan dengan datangnya Nabi Muhammad. Tapi ini untuk sebagian perkara. Pada sebagian perkara lain, memang pada saat Nabi Muhammad menurunkan ayat Quran, diturunkan juga pula ayat-ayat yang menjadi penghapus bagi hukum-hukum sebelumnya. Was-salati ilal masyriqi wal maghrib, seperti salat menghadap ke timur dan barat, kemudian dirubah menjadi salat menghadap ke kiblat. Kemudian qala li anna nabiyyana alaihi salam akhirul anbiya wa syari'atuhu baqiyatun iktatun ila an taquma as-sa'ah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak mungkin ada perubahan sampai hari kiamat. Wa qad ba'da hadzal qail min tawfiqi bi idhari hadzal maqalah id lam yasbiqhu ilaiha ahadun bal qad aqalatil ummah salafuha wa khalafaha min dinillahi wa syari'atuhu naskhun katsirun min syara'ihi. Kemudian ada dalil dari Abu Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala wasafa kitabahu al-aziz bi annahu la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Falau jaza an-naskhu lakana qad atahu al-batil. Ini pendapat yang mengatakan tidak boleh ada nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Imam Muslim mengatakan kalaulah boleh ada nasikh dan mansukh, maka yang menghapuskan ayat itu adalah batil atau sesuatu yang tidak baik. Yang kedua dalilnya adalah kalimat manansakh min ayatin ala annal muradu biha naskhu syara'i allati fil kutubil qadimah minat Taurati wal Injil. Yang dihapus itu adalah kitab-kitab Injil dan Taurat. Jadi itu yang disempurnakan, dilengkapi oleh Nabi Muhammad. Bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan hukum yang ditentukan oleh Nabi Muhammad lalu dihapus pula oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga dalilnya adalah innal ayata la tadullu ala wuqu'i naskhi bal ala annahu law waqa'a nashu la waqa'a ila khairin minhu. Kata Imam Muslim, kalau ada nasakh tentu akan datang yang lebih baik dibanding ayat itu. Tapi buktinya kok ada ayat yang menghapus tapi lebih berat beban ibadahnya. Kok ada ayat yang menghapus tetapi waktu ibadahnya lebih lama. Nah ini yang menjadi pertanyaan atau pendapat daripada ulama yang menyatakan tidak sependapat dengan adanya nasikh dan mansukh. Kemudian yang menjadi pendapat yang diterima adalah pendapat al-jumhur ulama, yaitu pendapat mayoritas. Apa jawabannya atau bantahan bagi jawaban yang mengatakan tidak mungkin ada nasikh dan mansukh? Annal murad anna hadzal kitab la yadkhulu ilaihi at-tahrif wa at-tabdil wa la yakunu fihi tanaqud aw ikhtilaf. Jadi yang dimaksud dengan kalimat la ya'tihi bil batil itu bukan tidak boleh ada nasikh dan mansukh. Tetapi yang disebut dengan batil itu adalah tidak boleh ada pergeseran ataupun perubahan.
ayat Quran kemudian dirubah-rubah. Sholat misalkan ketentuannya ada 5 waktu, ada ketentuan mengenai haji dilakukan pada saat bulan haji, kemudian dirubah menjadi bulan-bulan lain. Nah, ini yang dirubah disebut dengan batil, at-tahrif wa tabdil. Ini yang tidak boleh, merubah hukum tanpa ada pertimbangan yang kuat. Kemudian bantahan yang kedua, fa innahu ta'wilu dha'if la taqumu bihi hujjah. Pendapat Imam Muslim tadi masih lemah dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. Wa yunaqid al-waqi' faqad nasakhat katsiran min al-ahkami syari'ah bil fi'li kanaskhil qiblah. Karena pada faktanya banyak ayat nasikh dan mansukh itu sudah dilaksanakan oleh kita. Misalnya ayat nasikh dan mansukh itu ada juga yang dihapus dengan perbuatan atau dengan perkataan Nabi Muhammad. Misalnya arah kiblat itu sudah dinasikh dari kiblat yang semula di Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Iddah orang yang meninggal ditinggal oleh suaminya semula setahun penuh dirubah menjadi 4 bulan 10 hari. Itu bagian daripada contoh adanya nasikh dan mansukh. Kemudian ada al-hukmu ats-tsani. Al-hukmu ats-tsani ini tentang apa saja hukum bagian-bagian nasikh dan mansukh dalam Al-Quran itu. Yang pertama ada naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Ada ayat yang dihapus bacaannya, tulisannya dihapus, dan hukumnya juga dihapus. Contohnya seperti apa? Nanti kita akan coba bacakan di bawahnya. Yang kedua, naskhut tilawati ma'a baqa'il hukm. Bacaannya dihapus, tapi hukumnya tetap. Ini ada juga, nanti contohnya ada juga di bawah. Yang ketiga, naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya masih ada, tapi bacaannya dihapus. Ini ada beberapa yang saya ambil dari kitab lain sebagai pengetahuan bagi kita semuanya. Peta tentang kitab nasikh dan mansukh. Jadi kalau menurut beberapa kitab, jika dipetakan berdasarkan 3 golongan. Yang pertama, ada surat yang tidak terdapat nasikh dan mansukh di dalamnya. Jadi surat-surat ini murni, tidak pernah ada perubahan, tetap sebagaimana diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada 43 surat dalam Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah. Itu tidak pernah ada perubahan, tidak ada nasikh dan mansukh. Yang kedua, surat yang terdapat di dalamnya ayat nasikh, namun tidak terdapat ayat mansukh. Jadi ayat penggantinya ada di situ, ayat yang terbarunya, tetapi ayat yang dihapusnya tidak ada di situ. Itu ada 6 surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fat, Al-Hasyr, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, dan Al-A'la. Kemudian yang ketiga, ada kategori namanya surat yang terdapat di dalamnya ayat mansukh dan tidak terdapat ayat nasikh. Jadi ayat yang dihapusnya itu ada di situ, masih ditulis di situ. Tetapi ayat yang menghapusnya tidak ditulisnya di situ. Nah, ini ada 40 surat. Termasuk diantaranya surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini ada surat yang terdapat di dalamnya ayat nasikh dan sekaligus ada ayat mansukhnya. Nah, ini yang keempat ini jelas berarti ya.
Ada ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapusnya. Ada 25 surat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada nasikh dan mansukh. Antara lain surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ini surat terpanjang dalam Al-Quran. Dalam metode hafal Quran biasanya ini jadi metode awal. Orang yang menghafal Quran dites dulu dengan menghafal Al-Baqarah. Kalau sudah hafal Al-Baqarah biasanya surat-surat setelahnya diharapkan bisa lebih mudah begitu. Di surat Al-Baqarah ini banyak juga yang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip-mirip. Nah, nanti tingkat kesulitannya memang cukup tinggi dalam surat Al-Baqarah ini. Termasuk di dalamnya ada surat ayat yang nasikh dan ayat yang mansukh. Contohnya misalnya ayat yang terbarunya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya dalam surat Al-Dzariyat ayat 54. Fatawalla anhum fama anta bimalumin. Jadi surat Al-Dzariyat ayat 54 dan 55 ini adalah ayat nasikh dan mansukh. Ayat 54-nya itu ayat yang dimansukh, ayat yang dihapus, tetapi bacaannya masih ada. Ayat 55 itu ayat yang menghapusnya atau ayat yang menjadi hukum baru. Sesungguhnya zikir itu bermanfaat bagi umat golongan mukminin. Ini menghapus dari ayat yang 54 tadi. Dengan demikian, ada sebagian ulama yang mengatakan penting sekali mempelajari tema tentang nasikh dan mansukh. Karena kalaupun kita tidak mendetil belajarnya, tapi kita bisa mengetahui ayat mana yang masih digunakan, ayat mana yang sudah tidak bisa digunakan. Misalnya dalam yang nasikh dan mansukh lagi tentang hukum wasiat. Di surat atau ayat sebelumnya ditentukan bahwa wasiat itu wajib sebelum meninggal. Tetapi ayat ini kemudian dinasakh atau dihapus dengan ketentuan kalau ada ahli waris maka wasiat itu menjadi tidak wajib. Dihapusnya oleh apa? Oleh hadis Nabi SAW. Nanti kita akan juga belajar apakah boleh Al-Quran itu dihapus hukumnya dengan perkataan Nabi, dengan hadis Nabi. Nah, ini menarik sekali untuk dipelajari. Mudah-mudahan kita masih bisa ada kesempatan pada pertemuan berikutnya. Kita membaca bersama-sama sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi amal pahala buat kita semuanya, terutama karena kita sudah sama-sama duduk bersama-sama untuk meluangkan waktu membaca kitab Allah, mempelajari kalamullah. Dan dalam sebuah hadis, kalau ayat Quran dibacakan, insya Allah malaikat mencurahi kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Nafa'anallahu bi'ulumi Syekh Ali As-Sabuni. Semoga Allah memberikan kita manfaat melalui ilmu yang dituliskan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab ini. Jazakumullahu ahsanal jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.